Ada hal menarik yang sering terlewat. Ternyata, kesendirian bisa lebih membahagiakan daripada ramai tapi hampa. Banyak orang lari dari sepi, padahal disitulah kita bisa menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Di video ini, kita akan membahas 10 cara bahagia saat sendirian. Dan nomor 4, jangan kaget kalau justru bikin ketagihan. Kesendirian itu bukan sekadar kondisi fisik tanpa orang lain, tapi juga ruang untuk benar-benar mendengarkan hati. Saat kita sibuk dengan keramaian, seringkali kita lupa bertanya, apa sebenarnya yang aku inginkan? Apa yang bikin aku bahagia, bukan sekadar ikut-ikutan orang lain. Sendiri memberi kesempatan untuk berhenti sejenak dan jujur pada diri. Misalnya, coba luangkan waktu 10 menit tanpa gangguan. Matikan ponsel, tenangkan pikiran, lalu tanya ke dalam, hal apa yang selama ini aku rindukan? Bisa jadi jawabannya sederhana, butuh istirahat, butuh ruang untuk hobi, atau sekadar butuh menulis perasaan. Dengan mengenali diri, kita jadi lebih kuat, lebih jelas arah hidupnya, dan lebih tahu cara membuat diri bahagia tanpa harus bergantung pada validasi orang lain. Karena sejatinya, kebahagiaan yang paling tulus datang dari dalam diri, bukan dari luar. Saat sendirian, kita punya kebebasan penuh untuk melakukan hal-hal kecil yang sering terabaikan. Hobi sederhana, entah itu merangkai tanaman, menulis puisi, menggambar doodle, atau sekadar mencoba resep baru, bisa jadi sumber kebahagiaan yang nggak pernah kita sangka. Hobi bukan soal hasilnya harus bagus, tapi tentang proses yang bikin hati hangat. Misalnya, meskipun gambar kita terlihat asal-asalan, ada rasa lega karena kita bisa menyalurkan imajinasi. Atau saat mencoba masakan baru, meskipun gosong, tetap ada rasa bangga karena kita berani mencoba. Hal-hal kecil ini ibarat hadiah harian untuk diri sendiri. Kita belajar menikmati proses tanpa tekanan, tanpa penilaian orang lain. Dan ternyata, seringkali dari hobi kecil itu, muncul energi positif yang bikin kita semangat menghadapi hari. Jadi, jangan remehkan hobi sederhana. Mereka bisa jadi pintu masuk kebahagiaan saat sendirian. Ritual itu seperti janji kecil yang kita buat dengan diri sendiri. Bukan sesuatu yang rumit, tapi sederhana dan konsisten. Misalnya, tiap pagi menyeduh kopi sambil duduk di dekat jendela. Atau sebelum tidur, menulis 3 hal yang membuat kita bersyukur hari itu. Dari luar mungkin terlihat sepele, tapi bagi hati, itu bisa jadi momen berharga yang bikin kita merasa lebih tenang dan berarti. Ritual harian ini membantu kita menciptakan pola kebahagiaan yang bisa diulang setiap hari. Semakin kita terbiasa, semakin tubuh dan pikiran menanti momen itu sebagai sumber ketenangan. Dan menariknya, ritual sederhana ini seringkali jadi hal yang bikin kita nagih. Seakan ada yang kurang kalau tidak dilakukan. Jadi kalau merasa hidup terlalu berlari cepat, cobalah bikin satu ritual harian. Kecil saja, tapi konsisten. Itu bisa jadi jangkar yang membuat kita tetap bahagia, bahkan saat sendirian. Kesendirian adalah waktu terbaik untuk tumbuh. Saat tidak ada distraksi, kita punya ruang luas untuk belajar hal baru, sekecil apapun itu. Mungkin selama ini kita menunda-nunda untuk belajar main gitar, membaca buku yang sudah lama menumpuk, atau mencoba olahraga baru. Nah, inilah saatnya. Belajar hal baru tidak harus demi prestasi, tapi untuk pengalaman. Misalnya, mencoba masak menu sederhana. Mungkin hasilnya tidak sesempurna restoran, tapi ada rasa puas saat kita berhasil menikmatinya sendiri. Atau membaca satu bab buku sebelum tidur, perlahan tapi konsisten. Dari proses itu, kita merasa berkembang, merasa hidup tidak diam di tempat. Dan yang lebih indah, belajar hal baru membuat kita sadar, kebahagiaan sering datang dari rasa penasaran dan keberanian untuk mencoba. Jadi, jangan tunggu ada teman atau pasangan. Sendirian pun, kita bisa jadi versi diri yang lebih kaya pengalaman. Di tengah dunia yang serba cepat, diam terasa aneh. Tapi justru dalam diam, kita bisa menemukan keindahan yang sering terlewat. Saat sendirian, coba beri waktu khusus untuk benar-benar hening. Matikan notifikasi, jauhkan diri dari media sosial, lalu biarkan pikiran mengalir tanpa gangguan. Awalnya mungkin terasa canggung, bahkan gelisah. Tapi perlahan,
kita mulai mendengar suara hati sendiri. Kita bisa menyadari betapa capeknya tubuh, betapa ramainya pikiran, atau betapa banyak hal kecil yang selama ini kita abaikan. Diam bukan berarti malas, tapi cara untuk menyegarkan batin. Ibarat komputer yang di-restart, kita pun butuh jeda agar tidak hang. Dan menariknya, dari ruang hening itu sering muncul ide-ide segar atau perasaan lega yang sulit didapat saat ramai. Jadi, jangan takut untuk diam. Karena dalam hening, kita menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Alam punya cara sederhana untuk menyembuhkan hati. Saat kita sendirian, berjalan di taman, melihat daun-daun jatuh, atau sekadar duduk memandangi langit sore, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Kesendirian memberi ruang untuk benar-benar merasakan setiap hembusan angin atau suara burung yang berkicau. Mungkin terdengar klise, tapi interaksi kecil dengan alam bisa membuat hati lebih ringan. Bahkan tanpa bicara apapun, alam selalu memberi kita pelukan diam-diam. Cobalah sesekali jalan tanpa earphone. Biarkan suara alam menemani. Rasakan ritme langkahmu. Nikmati perjalanan tanpa tujuan terburu-buru. Saat itu, kamu akan sadar. Kebahagiaan tidak selalu harus dicari di luar negeri, kafe mewah, atau keramaian kota. Kadang, kebahagiaan sederhana sudah ada di depan mata. Dan alam selalu siap memberikannya pada kita yang mau berhenti sejenak. Kesendirian bukan alasan untuk abai pada diri. Justru ini saat terbaik untuk memberi perhatian lebih pada tubuh dan jiwa. Mulai dari hal sederhana, minum air cukup, tidur teratur, atau melakukan olahraga ringan seperti stretching. Saat tubuh dirawat, perasaan kita ikut membaik. Tidak harus gym mahal atau perawatan mewah. Cukup dengan konsisten menjaga diri. Selain fisik, jiwa juga butuh dirawat. Cobalah meditasi singkat. Dengarkan musik yang menenangkan. Atau tulis rasa syukur di buku harian. Merawat tubuh dan jiwa itu ibarat mengisi ulang baterai. Tanpa itu, kita mudah lelah, mudah kosong. Saat sendirian, kita punya kebebasan penuh menentukan cara terbaik menjaga diri. Ingat, tidak ada yang lebih tahu kebutuhanmu selain dirimu sendiri. Jadi, rawatlah tubuh dan jiwa dengan kasih sayang, karena dari sanalah energi bahagia akan muncul. Menulis itu ibarat ngobrol dengan diri sendiri. Saat kita sendirian, buku catatan bisa jadi teman setia yang selalu mendengarkan, tanpa menghakimi. Tidak perlu kata-kata indah, tidak perlu rapi. Cukup tuliskan apa yang terasa di hati, kekhawatiran, mimpi, atau bahkan hal remeh yang terjadi hari itu. Ajaibnya, menulis membuat pikiran yang kusut jadi lebih jelas. Seperti benang kusut yang perlahan diluruskan satu persatu. Menulis juga membantu kita memahami pola perasaan. Apa yang sering bikin sedih, apa yang selalu membuat bahagia. Dari situ, kita jadi lebih paham cara merawat diri. Tidak jarang, lewat menulis, kita menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menggantung. Jadi, kalau merasa sesak saat sendirian, ambil pena dan kertas. Biarkan kata-kata mengalir. Percayalah, setiap goresan bisa jadi langkah kecil menuju hati yang lebih lega. Sendiri memberi kita kendali penuh untuk memilih apa yang masuk ke dalam hidup. Bukan hanya makanan, tapi juga informasi, tontonan, dan musik. Kadang tanpa sadar, kita membiarkan konten negatif membuat hati gelisah. Atau makanan instan membuat tubuh lemas. Saat sendirian, kita bisa lebih bijak. Pilih tontonan yang memberi inspirasi, buku yang menambah wawasan, atau musik yang menenangkan pikiran. Begitu juga dengan makanan, pilihlah yang benar-benar memberi energi, bukan sekadar memuaskan lidah sementara. Menyeleksi apa yang kita konsumsi adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dengan begitu, tubuh lebih sehat, pikiran lebih jernih, hati lebih tenang. Ingat, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh dan pikiran akan sangat menentukan bagaimana perasaan kita setiap hari. Jadi gunakan kesendirian untuk lebih selektif, agar energi positif terus mengalir dalam hidup. Bahagia seringkali hadir dari hal yang sederhana, tapi kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Saat sendirian, coba perlambat langkah. Syukuri hal-hal kecil. Udara pagi yang segar, hangatnya sinar matahari, atau nikmatnya makan mie instan saat lapar. Dengan mensyukuri hal kecil,
hati terasa lebih ringan, lebih puas. Kesendirian memberi ruang untuk benar-benar menghargai momen tanpa distraksi. Mendengarkan suara hujan bukan hanya sebagai latar, tapi sebagai musik alami yang menenangkan. Atau merasakan kenyamanan duduk di kamar sendiri, tanpa harus khawatir ada yang menilai. Rasa syukur membuat kita sadar, hidup tidak sesuram yang kadang kita bayangkan. Ada banyak hal indah di sekitar, hanya butuh hati yang mau menghargainya. Dengan syukur, kesendirian pun terasa penuh, bukan kosong. Pada akhirnya, bahagia saat sendirian bukan tentang mengisi waktu dengan aktivitas sebanyak-banyaknya, tapi tentang berdamai dengan diri. Kesendirian memberi kesempatan untuk mengenal, merawat, dan mencintai diri dengan lebih tulus. 10 cara tadi hanyalah pintu masuk. Kuncinya ada di dalam dirimu sendiri. Ingat, bahagia bukan sesuatu yang harus dicari di luar, tapi sesuatu yang bisa tumbuh dari dalam hati. Jadi, jangan takut saat merasa sendiri. Gunakan momen itu untuk mendekat pada dirimu sendiri. Karena ketika kita bisa nyaman dengan kesendirian, kita tidak lagi mudah goyah meski dunia di luar berubah. Dan justru dari sana, kita jadi lebih siap berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Kesendirian bukan akhir, tapi awal dari menemukan kekuatan yang sebenarnya. Topik ini juga saya rangkum dalam bentuk artikel di website, jadi kalau mau baca versi singkat atau panjangnya, link ada di komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan video reflektif lainnya. Tulis juga di kolom komentar cara nomor berapa yang paling kamu suka, atau mungkin kamu punya tips sendiri untuk bahagia saat sendirian. Yuk, kita saling berbagi.